Yang paling banyak apa sakitnya tadi Bu? Tensi. Bu, kenapa harus tensi? Kenapa bisa tensi? Hah? Pikiran, apa yang Ibu pikirin? Banyak. Nggak punya uang juga begini. Mau belanja nggak ada uang begini. Ngeliat cucu lari begini. Iya kan? Iya, baru cucunya mau jalan hati-hati nak. Ada teriakannya. Ya Bu ya, nggak boleh stres. Yang paling pertama menaikkan tensi adalah stres Bu. Nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Nggak mungkin Bu orang itu masa nggak ada pikiran. Iya Bu, tapi kadang bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan emosi. Menanggung dia lah. Nah, jadi maksudnya gini Bu, kita usia lansia itu pembuluh darahnya sudah kaku, Bu. Pembuluh darah sudah kaku. Berbeda di saat kita masih muda, dia masih elastis. Di saat kalau masih muda, di saat dia elastis, ada stres atau ada mendengar berita yang tidak baik, dia bisa menyesuaikan. Tapi kalau kita sudah berusia, pembuluh darahnya kaku, dapat informasi yang tidak baik, langsung naik tensinya, itu yang menyebabkan pembuluh darah pecah. Gitu Bu. Ya Bu. Jadi mungkin saat ada hal-hal yang tidak enak kita dengar, istighfar dulu. Ya, kita tidak boleh stres. Intinya kita tidak boleh stres dulu. Tidak boleh stres. Terima dulu, ino-inoan dulu. Kalau ibu-ibu kan biasanya reaktif. Bu, gitu, ada sampai mana? Boleh tuh, mana gitu. Adik pun nak jalan. Boleh, ada apa mulai? Jadi harapannya adalah ibu-ibu nggak boleh stres. Tenangkan dirinya mungkin dengan beribadah, menteknya lebih tenang, berduduk. Lakukan hal-hal baik seperti itu. Karena apa? Itu sangat cepat Bu, naik tensi, ditambah kemudian langsung dia stroke. Kalau stroke siapa yang susah Bu? Siapa yang susah kalau dia stroke Bu? Anak, suami. Kok iya suami Bu? Untuk mengangkat ibu aja tidak boleh doa. Ya Bu, jadi berharap lansia harus bahagia. Ya, dari sekian banyak tadi tensi. Yang kedua apa Bu? Lutut. Ya Bu ya. Kenapa lututnya Bu? Karena sudah sering dipakai. Saya yakin mungkin sebagian ibu-ibu sekarang lansia langsing semua ya Bu ya. Dulu waktu seumuran saya 40, badannya besar saya nggak Bu? Ada yang lebih besar dari saya? Ada Bu? Sebesar saya? Ada yang lebih besar dari saya? Ada? Ya Bu, itu lutut kita ini tuh udah dipakai Bu, udah lama. Antar tulang di lutut itu ada pelumasnya. Pelumasnya itu mana yang sudah haus, udah habis kaki itu. Makanya di saat dia bergerak tidak ada pelicinnya, dia sakit. Nah, yang Ibu sampaikan tadi, kalau minum UB, obat yang ada bukan menghilangkan penyakitnya, tapi meredakan keluhannya sementara. Dan rata-rata obat penghilang nyeri itu sakit di lambung Bu. Dimakan, lambung sakit. Tidak dimakan, lutut sakit. Jadi makan pilih Bu. Dimakan, lambung sakit. Tidak dimakan, jadi apa yang akan dimakan Ibu? Nah, itulah. Makin tambah bedo. Tidak bisa jalan bedo, tidak makan apa lain. Nah, kan gitu. Ya, jadi itu nanti beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang selanjutnya itu Ibu sudah lansia, cara mengambil barang yang jatuh itu hati-hati Bu. Nggak bisa kita kayak dewasa, gitu, nggak bisa. Dia ada caranya.
Ya, nanti di kelas yang selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana sih kalau lansia itu ngambil barang yang jatuh, mendorong, mengangkat, itu punya cara tersendiri. Ya, perlu tuh Bu. Satu. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan screening kesehatan nanti dari Puskesmas. Ya Bu ya, screening kesehatan hari Rabu depan. Ya, hari Rabu depan kita nanti screening kesehatan dulu semuanya. Kemudian nanti satu lagi yang ingin saya sampaikan di Puskesmas itu ada akupressure. Udah pernah dengar Bu? Jadi Ibu nggak semuanya harus minum obat. Tadi kan ada yang bertanya, minum obat terus kira-kira kena nggak organ lainnya? Setiap obat itu ada efek sampingnya, karena dia bahan kimia. Setiap obat, tapi obat yang diresepkan oleh dokter itu sudah dipertimbangkan Bu. Jadi ada yang bilang nggak minum obat tensi, beko karena ginjal. Nah ini yang beda Bu. Kalau tensinya tidak diturunkan, ginjalnya yang hancur, jebol deh. Tensi tinggi sama kayak selang nih Bu ya. Selang, kita cerita tensi sekarang. Selang itu kalau misalnya tekanan airnya besar, tinggi, itu seperti apa Bu? Wah, kencang kan Bu? Zurut gitu. Ya Bu? Nah, tensi yang tinggi nanti kan dia akan disaringnya sampai ke ginjal. Dengan tensi tinggi, kalau kita sudah ditemukan hipertensi, tidak minum obat tensi, berarti kan tekanan dalam pembuluh darah tinggi, masuk ke ginjal. Ya Bu, akhirnya ginjalnya lama-lama jebol Bu. Nah, kalau obat tensi, dari tensi yang tekanannya tinggi tadi, itu diturunkan. Jadi dia tetap masuk ke ginjal, tapi dalam kondisi alirannya baik-baik saja. Ya, jadi yang minum obat tensi ya Bu ya, tetap minum obat tensi sesuai dengan anjuran dokter. Ya Bu, udah punya BPJS semua enggak Bu? Gratis Bu, datang ke Puskesmas, enggak bayar. Ambil obat di Puskesmas aja. Ya, jangan sampai nanti ginjalnya jebol, akhirnya harus apa Bu? Cuci darah. Udah pernah lihat jarum cuci darah Bu segede ini? Seminggu 2 kali darah kita dicuci, masuk ke dalam alat, balikin lagi ke dalam. Karena gunanya ginjal tadi adalah menyaring racun-racun yang ada di tubuh. Kalau dia sudah rusak, siapa yang nyaring lagi Bu? Gak ada. Ya, jadi setiap obat itu memang beresiko dan punya efek samping. Harapannya obat itu diminum sesuai dengan anjuran dokter.